Yes people, what is going on? Balik lagi dengan gue Widi Sasongko di Fans Channel Bola Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan sudah dilaporkan dan dipreskonferensikan oleh PSSI dan disampaikan langsung oleh Bapak Ketum, Bapak Erick Thohir, bahwa masa bakti Coach Shin Tae-yong asal Korea Selatan resmi diakhiri dengan berbagai macam alasan yang spekulatif. Kemudian calon penggantinya dipastikan oleh Fabrizio Romano adalah seorang Patrick Kluivert. Lantas apa alasan memecat Shin Tae-yong? Kemudian apa yang bisa kita harapkan dari seorang Patrick Kluivert? Mari kita bahas bareng-bareng. Oke teman-teman, kita mulai dulu berita dari PSSI yang melakukan konferensi pers terhadap masa depan Timnas Indonesia senior dengan mengganti sang nahkoda Coach Shin Tae-yong. Yang menjadi pertanyaan dari beberapa pihak adalah dinamika apa yang dimaksudkan oleh Bapak Ketua Umum Erick Thohir, dan berbagai macam informasi yang sudah saya coba gali. Dinamika ini memang tidak terkonfirmasi secara detail dari mulut PSSI, tetapi bisa kita asumsikan bahwa beberapa hal inilah yang menjadi penyebab Coach Shin Tae-yong tidak dipercaya lagi oleh PSSI dalam menangani Timnas Indonesia Senior mengarungi World Cup qualification, entah itu ronde 3 atau ronde keempat. Oke, yang pertama, jika kita lihat dari berkaca pada pertandingan melawan Bahrain, Cina, dan juga Laos, ini ada kecenderungan yang memang sedikit mengernyitkan dahi dari seorang Coach Shin Tae-yong. Dia selalu menggunakan atau merubah komposisi permainan dengan mengganti pemain-pemain inti yang kemarin main bagus tetapi malah dicadangkan dengan alasan kebugaran. Dan hasilnya alih-alih kita mendapatkan 6 poin dari Bahrain dan China, tetapi kita hanya mendapatkan 1 poin, berarti 5 poin itu hilang. Sebuah penyesalan yang mungkin bisa saya artikan dari seorang ketua umum Bapak Erick Thohir terhadap Coach Shin Tae-yong yang memberikan keputusan-keputusan yang menurut beliau mungkin dianggap tidak masuk akal, ya. Pemilihan pemain, ya, kita ketahui terutama pada laga melawan China, kita benar-benar disuguhkan dengan keputusan yang cukup aneh oleh Coach Shin Tae-yong dengan masukan Shane Patinama, Nathan Choaon, kemudian ada 2 pemain lagi yang bukan sebagai pemain inti dari Timnas Senior itu sendiri, sehingga kita menderita kekalahan 2-1. Kemudian ketika melawan Laos, hal itu diulangi kembali, mencadangkan hampir sebagian besar dari pemain yang kemarin tampil oke ya melawan Myanmar dan juga Vietnam kalau nggak salah. Myanmar kalau nggak salah ya. Myanmar, Laos, kemudian Vietnam. Ini juga dia mengotak-atik karena memang mungkin disinyalir itu juga Coach Shin Tae-yong mengambil keputusan tersebut karena ingin mengistirahatkan pemain-pemain tersebut yang sudah main bagus, dan akhirnya kita hanya imbang 3-3, dan itu menjadi titik balik dari perjuangan Timnas Indonesia U22 di Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2024. Mungkin yang kedua, dinamika yang dirasakan sangat terasa dari seorang Coach Shin Tae-yong adalah kendala komunikasi ya. Shin Tae-yong ini gak bisa bahasa Inggris, gak bisa juga bahasa Indonesia sedikit-sedikit pun. Paling ya kemarin pas di penghargaan pelatih 24 terbaik, itu dia hanya bisa bilang selamat malam ya. Sisanya dia ngomongnya bahasa Korea. Jadi kendala komunikasi ini bisa jadi mengurangi intensitas dari pesan yang harusnya disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong terhadap para pemain. Entah itu koreksi, entah itu review, emosi mungkin juga sangat kurang tersampaikan secara langsung karena harus delay ya. Delay dia ngomong bentak-bentak tapi pemain yang lainnya ngomong apa sih ini? Terus baru diterjemahkan, oh, ya kan beda ya, dimarahin secara langsung dan kita paham dengan diteruskan oleh seorang translator. Dan alasan yang ketiga disinyalir mungkin karena dari segi strategi. Dinamika strategi ini
yang dimiliki Coach Shin Tae-yong adalah ini ya, lebih ke reaktif football dengan pertahanan grendel. Bayangkan kita main dengan 3 back, ketika bertahan bisa 5-4-1 atau 5-3-2. Sehingga formasi tersebut akan sangat sulit bagi para pemain depan untuk bisa lolos dari kepungan pemain lawan karena kita bertahan terlalu dalam. Bahkan hal itu juga sempat disinggung oleh media Italia, Tutto Sport, bahwa Coach Shin Tae-yong ini strateginya tidak begitu bagus. Istilahnya kalau kamu di pertandingan itu harusnya bisa sampai ganti 2 formasi ya. Kapan kamu harus bertahan dan kapan kamu harus menyerang. Tetapi yang dilakukan oleh timnas Indonesia selama ini itu lebih ke langsung bertahan dan mengandalkan counter attack. Walaupun 3 hal tersebut harusnya bisa dibantah ya, karena Indonesia di kualifikasi ronde ketiga masih ada di peringkat ketiga sesuai dengan target dari PSSI, itu lolos peringkat 3 atau 4 sehingga bisa berlaga di ronde keempat. Tetapi memang pemikiran dari Bapak Erick Thohir mungkin ini melihat hal-hal ini sebuah hal yang kurang secure ya, kurang aman. Karena kembali lagi ke pertandingan Cina dan Bahrain, andaikan kita memetik 4 poin di 2 pertandingan tersebut, kita at least bisa ada di peringkat 2, men. Jadi hal ini sepertinya mengganggu kepercayaan dari Bapak Ketua Umum kita ya, PSSI, Bapak Erick Thohir. Harusnya ini ada dalam genggaman kita untuk peringkat 3 dan 4. Karena kalau melihat dari klasemen sekarang, peringkat 3 sampai dengan ke bawah itu nilainya sama, poinnya 6. Dan ini merupakan sebuah kekhawatiran bagi seorang Ketua Umum Bapak Erick Thohir, bahwa iya kita di peringkat 3 hanya menang karena selisih gol, dan ini dianggap kurang cukup. Kemudian yang keempat, kemungkinan dinamikanya adalah selain bahasa, pemain-pemain yang direkrut oleh Shin Tae-yong, termasuk diaspora maupun pemain lokal, itu memang budayanya adalah sepak bola menyerang. Berbeda pendapat dengan Coach Shin Tae-yong, kamu jangan terlalu sering menyerang. Mending kita bertahan, reaktif, dan ya berharap tim lawan melakukan kesalahan. Perbedaan inilah, perbedaan kultur dalam bermain bola inilah mungkin juga bisa menjadi landasan atau evaluasi review yang dilakukan terhadap Coach Shin Tae-yong yang akhirnya membuat hal tersebut dianggap kurang dengan bermain 3-4-3 yang nyatanya adalah 3-5-3-2 atau 5-4-1. Tak lepas dari itu, kita sebagai bangsa yang besar, bangsa dengan adat ketimuran, kita juga harus menyampaikan terima kasih terhadap Bapak Shin Tae-yong atau Coach Shin Tae-yong, karena atas jasa beliaulah kita ini timnas Indonesia sekarang berada di level Asia ya, dan bahkan kita lolos di semua semua level usia untuk berlaga di Piala Asia. Dan walaupun kita belum mengangkat sebuah trofi pun, hal-hal ini juga ya dipandang masih kurang. Entah itu korelasinya dengan gaji yang besar, ya gue dengar gajinya sekitar 14 miliar setahun atau bagaimana, gue nggak terlalu ini. Dan juga menganggap bahwa pemain-pemain diaspora ini punya potensi untuk bisa bermain dengan cara yang lain, yang lebih menyerang, lebih variatif. Diharapkan ketika sudah unggul baru kita bertahan, bukan kita bertahan kebobolan terus baru nyari kemenangan seperti melawan China. Hal-hal seperti ini mungkin dianggap oleh Bapak Ketum dan juga Exco dianggap kurang ya. Tapi apapun itu, Coach Shin Tae-yong sudah resmi berakhir masa jabatannya. Walaupun anaknya juga sempat keluar-keluar marah-marah ya, menganggap ini hal yang nggak benar karena sesuai target kontrak, Coach Shin Tae-yong atau ayahnya ini masih on the track ya. Karena targetnya jelas lolos ke Piala Dunia melalui ronde keempat gitu. Kemudian kita berganti topik terhadap pelatih Patrick Kluivert ya. Gak banyak sepak terjangnya sebagai head coach, yang saya tahu hanya dia melatih timnas Curaçao di 2015-2016, itu pun hanya memimpin 6 pertandingan
3 kemenangan melawan negara atau kepulauan yang nggak punya liga semi profesional sekalipun, jadi dia menang di situ. Sisanya dia kalah dengan negara-negara yang lebih established. Kemudian di Liga Turki, Demirspor kalau nggak salah ya, ini ada Demirspor pada tahun 2023. Dia memimpin 20 laga, mengukir 8 kemenangan, 6 hasil imbang dan 6 kekalahan. Timnya ini mencetak sekitar lumayan banyak gol ya. Saya dengar timnya bisa mencetak banyak gol, tetapi kebobolannya juga lumayan banyak. Intinya seperti itu. Jadi kedepannya mungkin yang bisa kita harapkan dari seorang Coach Patrick Kluivert, kita akan bermain dengan sistem yang berbeda. Mungkin back 4, double pivot 2, 3 pemain penyerang, attacking midfield dan 2 sayap, dan 1 striker tunggal. 4-2-3-1, atau mungkin ketika menyerang menjadi 4-3. Tetapi apapun itu ya, formasi yang akan dijalankan, saya harapkan Patrick Kluivert bukan memulai dari nol lagi. Kita harapkan dia sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan para pemain yang sudah ada, meracik formasi dan diberikan waktu yang cukup singkat ya. Di bulan Maret ini dia harus bisa perform dengan target imbang melawan Australia dan menghajar Bahrain habis-habisan. Ya cukup 1-0 atau 10-0 boleh lah. Yang penting menang lawan Bahrain. Kemudian harus menang lagi melawan China, dan kalau bisa imbang melawan Jepang, itu akan menjadi sebuah prestasi bagi Patrick Kluivert. Jadi harapan yang kita inginkan kepada pelatih yang baru, kita nggak mau lagi ada proses, karena proses sudah dimulai dari tahun 2022. Tolong lanjutkan, berikan yang terbaik, dan maksimalkan skuad yang ada. Dan insya Allah dari PSSI akan menambah beberapa pemain seperti Jairo Riedewald atau whatever lah, siapa aja yang mau ya. Tapi kalau ini menjadi hal yang menghambat prestasi timnas Indonesia, saya yakin Bapak Erick Thohir sudah mengkalkulasi hal ini dengan matang-matang, dengan penuh perhitungan, karena kesempatan ini tidak akan datang lebih sering terhadap timnas Indonesia untuk bisa berlaga di Piala Dunia. Mari kita sebagai supporter, warga negara Indonesia yang baik, kita berikan doa dan dukungan terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh PSSI dan juga pelatih baru Patrick Kluivert, didampingi oleh Direktur Olahraga Louis van Gaal. Pengumuman akan resmi pada tanggal 11 Januari sekitar jam 4 sore. Akan ada press conference dari PSSI untuk memperkenalkan siapa head coach yang baru. Dan itu adalah Patrick Patah Kluivert. Saya Widya Sasongko, undur diri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like videonya, subscribe, tulis di kolom komentar apa harapan kalian terhadap Patrick Patah Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Salam sepak bola.